memperebutkan tiket ke semifinal Piala AFF U23. Inilah hasil laga Vietnam kontra Kamboja dan Thailand kontra Myanmar U23. Semifinal Piala AFF memanas. Indonesia tidak gentar hadapi lawannya dan berambisi tembus final Piala AFF U23. Skuad Harimau Malaya dirujak habis-habisan oleh supporternya sendiri setibanya mereka ke Malaysia. Sambil nangis, pelatih Malaysia U23 meminta maaf sampai ngomong begini usai tersingkir dari Piala AFF U23, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Calon lawan timnas Indonesia dari grup B dan juga grup C sedang melaksanakan pertandingan untuk memperebutkan tiket lolos ke semifinal Piala AFF U23 menyusul skuad Garuda, Vietnam kontra Kamboja, dan Thailand kontra Myanmar. Menurut jadwal semifinal ASEAN U23 Championship 2025, timnas U23 Indonesia akan bertemu dengan runner-up dari grup B atau grup C ataupun juara grup C. Vietnam membutuhkan setidaknya hasil imbang untuk memastikan posisi juara grup B dan melaju ke semifinal. Sementara Kamboja harus meraih kemenangan untuk melanjutkan langkahnya sebagai juara grup. Thailand juga memiliki syarat sama, yakni minimal imbang untuk lolos dengan status juara grup C. Di sisi lain, Myanmar perlu meraih kemenangan untuk menjadi juara grup. Jika Kamboja dan Myanmar gagal meraih kemenangan, Filipina akan otomatis lolos sebagai runner-up terbaik. Namun jika Kamboja dan Myanmar berhasil menang, Filipina harus bersaing ketat karena Thailand dan Vietnam juga memiliki poin yang sama. Apabila runner-up terbaik berasal dari Filipina, timnas U23 Indonesia akan menghadapi juara grup C yang saat ini masih diperebutkan antara Thailand dan juga Myanmar. Jika dipantau dari pertandingan yang sedang berlangsung antara Vietnam kontra Kamboja yang digelar di Stadion SUGBK Jakarta, di 30 menit jalannya pertandingan, timnas Vietnam lebih dominan ketimbang Kamboja U23. Vietnam berhasil membuka keran golnya pada menit ke-35 lewat aksi dari Pham Lai Do. Skor 1-0, Vietnam memimpin. Timnas Vietnam mendapatkan beberapa peluang berbahaya di depan gawang lawan. Namun sayang, tidak ada tambahan gol tercipta hingga pertandingan berjalan 40 menit. Sementara di pertandingan lain mempertemukan Thailand kontra Myanmar yang digelar di Stadion Patriot Bekasi, timnas Thailand terlihat lebih mendominasi jalannya pertandingan hingga menit ke-30 laga. Sementara timnas Myanmar bermain lebih menunggu, namun bukan berarti Myanmar bukan tanpa perlawanan. Sesekali mereka berhasil merangsek ke area 12 timnas Thailand. Namun setelah pertandingan berjalan selama 40 menit, belum ada gol tercipta dari kedua kubu. Untuk hasil pertandingan kedua pertandingan tersebut, bisa kalian lihat di thumbnail atau di deskripsi dalam video ini. Timnas Malaysia U23 menjadi sasaran kritik pedas dari netizen negaranya sendiri setelah gagal melaju ke semifinal Piala AFF U23 2025. Malaysia dipastikan tersingkir usai hanya bermain imbang 0-0 kontra timnas Indonesia U23 dalam laga terakhir grup A yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senen, Jakarta pada Senin malam kemarin. Hasil tersebut membuat tim Harimau Malaya finish di peringkat ketiga klasemen grup A dengan catatan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Situasi ini memicu kemarahan dan juga kekecewaan dari para pendukung Malaysia yang ramai-ramai meluapkan kritik mereka di kolom komentar media sosial resmi Federasi Sepak Bola Malaysia. Salah satu netizen menyoroti gaya bermain tim Malaysia yang dianggap pasif dan tidak menunjukkan semangat juang. Tidak hanya soal pertandingan, kritik juga diarahkan kepada masa depan sepak bola Malaysia secara keseluruhan. Sejumlah netizen Malaysia menilai masa depan sepak bola negeri jiran tidak akan maju jika hanya mengandalkan pemain lokal tanpa pemain naturalisasi. Meskipun pertandingan berakhir imbang, beberapa netizen Malaysia merasa Indonesia tampil lebih dominan secara permainan. Ada juga netizen yang menyoroti kegagalan berulang timnas Malaysia U23 di ajang Piala AFF U23. Media Malaysia mengungkapkan kekecewaan setelah timnas Malaysia U23 tersingkir dari Piala AFF U23 2025. Dua media Malaysia, Berita Harian dan juga Harian Metro, kompak membuat judul, balik awal, dan juga bungkus awal dalam pemberitaannya. Artikel yang lebih kritis diungkap oleh media Malaysia, yakni NST. Media itu menyebut timnas Malaysia U23 sebagai Harimau Ompong, merujuk kepada Harimau Malaya yang merupakan julukan timnas Malaysia. Judul artikel itu berkaca dari buruknya performa di depan Malaysia U23, terutama menghadapi lawan yang sepadan atau di atasnya. Dari 3 pertandingan grup A Piala AFF U23 2025, Malaysia U23 hanya mampu mencetak gol di 1 pertandingan.
yakni ketika mengalahkan Brunei 7-1. Malaysia kalah 0-2 dari Filipina dan bermain imbang tanpa gol kontra Indonesia. Di sisi lain, pelatih Malaysia Nafuzi Zain bangga Harimau Malaya tidak menelan kekalahan dari timnas U23 Indonesia. Meski sukses mendapatkan 1 poin, Malaysia gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup U23 2025 sebab Malaysia hanya duduk di posisi ketiga klasemen akhir grup A dengan koleksi 4 poin. Untuk timnas U23 Indonesia, hasil imbang itu membawa Garuda Muda lolos ke semifinal ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A ASEAN Cup dengan mengemas 7 poin, hasil dari kemenangan kontra Brunei Darussalam dan juga timnas Filipina, serta imbang kontra timnas Malaysia. Setelah pertandingan berakhir, Nafuzi Zain tampak menundukkan kepalanya. Dari raut wajahnya, Nafuzi Zain agak berkaca-kaca kedua matanya. Ia kecewa karena gagal membawa Malaysia ke semifinal ASEAN Cup U23. Padahal jika menang 2-0 atas timnas U23 Indonesia, maka Malaysia bisa ke babak selanjutnya. Nafuzi Zain cukup menyayangkan ketika Malaysia kalah 0-2 dari Filipina pada laga perdana grup A kemarin. Padahal secara permainan Malaysia bermain lebih bagus ketimbang Filipina. Kekalahan itu menjadi penyemangat Malaysia untuk bangkit. Ia menyayangkan di laga terakhir kontra timnas U23 Indonesia, skor hanya imbang 0-0. Padahal secara permainan, Malaysia bisa meladeni permainan tim tuan rumah. Nafuzi Zain melihat Malaysia berkembang dalam setiap permainan. Terbukti saat kontra timnas U23 Indonesia, mental bertanding Malaysia tidak kendor. Saya juga memahami situasi dari pemain-pemain Malaysia. Saya bangga dengan permainan yang mereka tunjukkan malam ini. Jadi saya rasa banyak mendapatkan pelajaran. Jadi saya kecewa kami tidak lolos ke semifinal, kata Nafuzi Zain. Indonesia sendiri pertama-tama akan dijadwalkan bertemu tim runner-up terbaik. Hal itu dapat dipastikan apabila sang runner-up berasal dari grup B ataupun grup C. Dalam hal ini baik Vietnam, Kamboja, Thailand ataupun Myanmar bisa menjadi lawan timnas Indonesia. Tetapi jika runner-up terbaik itu adalah Filipina, calon lawan Indonesia akan bergeser menjadi sang juara grup C. Maka kandidatnya adalah Thailand ataupun Myanmar. Di babak semifinal ASEAN Cup U23 2025 nanti, timnas U23 Indonesia kemungkinan besar bertemu dengan Thailand di SUGBK Jakarta pada Jumat 25 Juli mendatang. Namun seperti yang dikatakan Jens Reven, Indonesia tidak perlu takut soal siapapun lawan yang akan dihadapi di babak semifinal. Pasalnya jika ingin juara, sebuah tim harus siap bertemu siapa saja termasuk tim terbaik yang ada. Selain itu, usai laga, pelatih timnas U23 Indonesia Gerald Vandenberg memberikan pujian kepada pertahanan Malaysia. Menurutnya, gaya bermain bertahan Malaysia berhasil menyulitkan timnas U23 Indonesia. Pujian serupa juga dilontarkan Gerald Vandenberg kepada anak asuhannya. Gerald menyebut pertahanan timnas U23 Indonesia tidak kalah tampil luar biasanya. Timnas U23 Indonesia sendiri patut mensyukuri hasil imbang kontra Malaysia. Pasalnya, skuad Garuda Muda berhasil melaju ke semifinal dengan tambahan 1 poin dari Malaysia U23. Sementara itu ada satu hal yang membuat kecewa Gerald Vandenberg. Hal yang dimaksud yakni terkait lini serang timnas U23 Indonesia. Gerald Vandenberg mengakui penampilan lini serang anak asuhannya masih buruk. Pelatih berusia 61 tahun itu bahkan memberikan sorotan khusus kepada Jens Reven. Sebagai informasi, Jens Reven sempat tampil mengejutkan usai mencetak 6 gol di laga perdana kontra Brunei Darussalam. Namun pemain berposisikan sebagai striker itu gagal mencetak gol dalam 2 laga selanjutnya termasuk kontra timnas Malaysia U23. Saya kira hari ini pertandingannya sulit. Malaysia bermain rapat dan juga defensif. Kami beruntung hari ini bermain 0-0. Hasil ini layak dipuji untuk lini pertahanan yang luar biasa. Semua tim juga bermain baik malam ini. Saya rasa kami benar-benar kurang baik dalam hal penyelesaian. Biasanya Jens Reven mudah membuat gol, tetapi malam ini tidak seperti itu, kata Gerald Vandenberg. Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan striker timnas Indonesia U23 Jens Reven perlu membuktikan diri lebih banyak di ajang Piala AFF U23 jika ingin masuk ke timnas senior. Jens Reven memborong 6 gol pada laga perdana grup A saat mengalahkan Brunei Darussalam 8-0 di Stadion SUGBK Jakarta pada Selasa lalu. Namun kesuburannya itu tidak berlanjut pada 2 laga setelahnya, ketika Indonesia menang 1-0 kontra Filipina dan 0-0 kontra Malaysia pada Senin kemarin. Selain Jens Reven, Erick juga meminta Hoki Caraka membuktikan diri lagi agar bisa kembali masuk ke timnas senior. Hoki yang memiliki 10 caps untuk timnas senior sudah tidak tampil untuk tim Garuda selama 7 bulan sejak penampilan terakhirnya di kejuaraan ASEAN pada akhir tahun lalu. Di Piala AFF U23,
Striker PSS Sleman itu menjadi starter 1 kali, yakni ketika Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor tipis 1-0. Ia tidak dimainkan oleh Gerard Van der Merwe pada laga pertama kontra Brunei, kemudian masuk sebagai pemain pengganti kontra timnas Malaysia. Perkataan Erik ini mengacu kepada timnas senior Indonesia yang kini sedang mencari amunisi tambahan, termasuk posisi striker, menyusul striker utama mereka Oleh Rumani sedang menderita cedera parah. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.